Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di program acara obrolan komunitas. Obrolan komunitas kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas Majelis Zikir dan Shalawat Rijaul Ansor. Dan Alhamdulillah beliau sudah ada di studio bersama kami Ustadz Af'amul Khair, Dai MDS Rijaul Ansor. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Iya, kita bersyukur ini sehat juga Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz karena bisa hadir di studio bersama kita di acara obrolan komunitas. Tentu kita ingin banyak hal yang ingin tahu nih berkaitan dengan komunitasnya dulu nih Ustadz sebelum kita masuk ke materi. Nah mungkin bisa menjelaskan dulu sedikit nih komunitas Majelis Zikir dan Shalawat ini gimana nih Ustadz? Ya, Majelis Zikir dan Shalawat itu sebenarnya lebih mengarah kepada pembinaan umat dalam hal dakwah. Wow, dakwah ya. Jadi artinya kita tetap memperkuat itu tradisi-tradisi Nahdlatul Ulama. Oh, jadi lebih menghidupkan tradisi-tradisi Nahdlatul. Iya, kayak semacam barasanji, zikir, salawat, kayak begitu. Iya. Jadi hal-hal yang misalnya mungkin masih tetap dianggap tradisi yang bagus itu dilestarikan Ustaz ya. Betul. Nah, kalau misalnya komunitas ini sendiri sudah berapa lama ini Ustaz? Sudah saya kurang tahu juga sebenarnya, tapi saya kemarin baru di kader, baru masuk tahun kemarin angkatan pertama di Goa. Di Goa iya. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatannya itu ke masalah agama ya, iya, betul. Masalah umat. Iya. Nah tentunya ini perlu kita banyak hal yang kita lihat bahwa tradisi-tradisi keilmuan itu sudah banyak yang pudar ya, itu yang harus dilestarikan. Nah kemudian mungkin pada kesempatan kali ini kita mengangkat topik ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ada sedikit pengantar ini Ustaz dulu, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah merupakan kalimat yang paling pantas kita haturkan, kalimat yang paling layak kita panjatkan ke hadirat Allah akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang berupa umur, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, dan nikmat yang berupa keimanan yang senantiasa melekat di dalam diri kita. Dan begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah wa Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus ke muka bumi ini sebagai uswatun hasanah, yang kita jadikan sebagai rahmatan lil alamin, pedoman kita, petunjuk kita, motivator kita untuk hidup di muka bumi ini. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasul, amalan apa yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Ini pertanyaannya orang pintar begini Pak. Dia bertanya amalan apa yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah. Karena amalan itu ada banyak. Amalan sholat, amalan puasa, amalan sedekah, amalan bacaan ayat suci Al-Quran. Tapi sahabat ini bertanya, ayu amalin ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling disenangi, yang paling dicintai oleh Allah? Jadi dia ingin mengetahui amalan apa yang dia prioritaskan untuk mendapatkan cintanya Allah. Jadi setidaknya ada 3 poin di sini Pak. Apa saja itu Ustaz? Yang pertama yaitu as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ini sudah kita ketahui bersama bahwa rukun di dalam agama Islam, rukun Islam kita itu ada 5, dan poin yang kedua setelah syahadat itu adalah melaksanakan salat 5 waktu. Ini memang penting di dalam agama kita karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama kita. Dalam riwayat lain pula mengatakan as-salatu miftahul jannah, salat adalah kuncinya surga. Jadi kalau mau masuk ke dalam surga, maka kita harus memiliki kunci terlebih dahulu. Apa kuncinya? Yaitu salat 5 waktu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita ingin mengetahui karakter dari seseorang, sifat dari seseorang,
maka lihatlah kepada salatnya. Kalau salatnya baik, maka insya Allah orangnya pun akan baik. Dan akan tetapi ketika salatnya dia tinggalkan, salatnya diabaikan, maka bisa jadi ya begitu pula dengan kepribadiannya. Ya makanya ini terkadang biasa kita dapatkan sebenarnya kalau ada ibu-ibu yang mau dilamar anak gadisnya, ya terkadang itu ibu-ibu yang dia tanyakan, ya apa kerjanya? Ya, berapa penghasilannya, di mana kerja, di mana tinggal. Ya, sampai-sampai dia lupa bahwa menanyakan bagaimana sholatnya. Nah, sebenarnya itu yang harus kita perhatikan, bagaimana sholatnya. Karena ibaratnya ketika sholatnya dia jaga, maka insya Allah anak tak akan dia jaga pula. Masya Allah. Ya. Akan tetapi ketika salatnya dia tinggalkan, ya bagaimana kira-kira dengan anak tak nanti? Jangan sampai anak tak juga ditinggal. Jangan ya adik ya. Yang harus kita perhatikan. Perbaiki salat tak. Maka insya Allah amalan yang kita kerjakan untuk mendapatkan cintanya Allah yaitu mengerjakan salat 5 waktu. Kalau ketika cintanya Allah telah kita miliki, Allah yang maha memiliki segalanya, pasti Allah akan memberikan kebaikan dalam hidup kita. Artinya perbaiki salat tak, maka insya Allah Allah yang akan perbaiki hidup tak. Wah, Masya Allah. Jadi intinya adalah salat Ustadz ya. Tapi kadang-kadang yang begini Ustadz, ada memang kadang juga orang yang memang belum bisa melaksanakan istiqomah dalam salatnya. Ada yang juga berpikiran bahwa banyak amalan-amalan yang bisa saya kerjakan, tetapi tidak mampu melaksanakan salat ini. Padahal itu tadi ibaratnya kita nanti kalau mau masuk surga ada samuami di dalam, tapi mau masuk tidak ada kuncinya. Ya gimana itu Ustaz melihat biasa ada orang yang begitu belum bisa mengistiqomahkan sholat dalam hidupnya. Kan memang di dalam kehidupan kita, keseharian kita biasa ada kesibukan ada biasa aktivitas yang kita lakukan. Kalau misalkan kita tidak sempat sholat 5 waktu, setidaknya selesaikan dulu urusan tak, atau bisa sempatkanlah untuk laksanakan sholat 5 waktu. Yang jelas sholat karena sholat itu merupakan tali hubungan kita kepada Allah. Artinya ketika tali itu masih senantiasa terhubung kepada Allah, maka masih ada kemungkinan untuk kita bertobat kepada Allah. Tapi ketika sholat kita tinggalkan, artinya kita memutus tali tersebut. Ya artinya ada seorang ustaz yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa seburuk apapun karakter tak, seburuk apapun kita di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini, maka jangan berpikir bahwa kita ini adalah orang pendosa, maka kita harus senantiasa kembali kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau tali hubungan kita kepada Allah masih bagus, maka insya Allah Allah yang akan memperbaiki kehidupan kita, Allah yang akan perbaiki karakter kan insya Allah. Iya. Dan bahkan ada hadisnya sahih itu kalau nggak salah, amal yang pertama kali dihisap nanti ini betul. Sholat kita dulu jadi kalau rusak sholat tak rusak semua. Betul. Kalau baik ya baik. Jadi intinya dulu perbaiki dulu sholat nih. Betul. Nah ini mungkin banyak juga sahabat budaya mungkin yang mau bertanya-tanya, mungkin istilahnya menikmati sholat itu seperti misalnya kita bisa khusyuk itu. Kira-kira apa trik-triknya itu Ustaz? Karena kan banyak juga sudah kita rasakan berpuluh-puluh tahun sholat, tapi sholat itu belum menjadi kayak istilahnya kebutuhan ya, masih merasa kayak menggugurkan kewajiban aja. Betul. Nah itu untuk membuat kita itu merasa bahwa sholat ini adalah suatu kebutuhan, itu apa yang bisa kita lakukan Ustaz? Sebenarnya sholat itu adalah kebutuhan diri sendiri kayak yang kita bilang tadi, jadi bukan kebutuhannya Allah. Artinya kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Artinya ketika ada masalah, tak ada persoalan dalam kehidupan, tak sholat 5 waktu Setelah sholat 5 waktu meminta petunjuk kepada Allah, pasti Allah akan memperlihatkan jawaban dari apa yang kita minta tersebut, apa persoalan tak. Artinya kita harus senantiasa menanamkan istiqomah. Artinya kita harus senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu. Ya kalau misalkan kita tidak bisa sholat tepat waktu, setidaknya yang penting sholat di dalam perjalanan kita sholat 5 waktu. Ya bahkan di dalam agama kita bahwa ketika kita sedang musafir, sedang berada dalam perjalanan, maka bisa di jamak kasar. Maka tidak ada istilahnya untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Betul. Jadi segitu pentingnya sholat. Memang ini bahwa sholat itu apapun kondisi kita, dalam keadaan apapun kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa berdiri maka bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk maka bisa baring. Nah, kalau tidak bisa menggoyang tangan tak, maka bisa melewati kedipan mata. Isyarat mata. Tapi kalau sudah tidak bisa semua itu,
panggil maki Pak Imam. Iya. Bungkus Sholat. Iya. Jadi begitu pentingnya yang namanya sholat sahabat budaya. Mungkin ada sahabat budaya yang mau bergabung, boleh di 0811 400 9250. Nah Ustadz, kalau dalam komunitasnya Majelis Zikir ini sendiri, pembinaan umat itu yang berkaitannya dengan bagaimana menghidupkan misalnya sholat berjamaah, itu ada nggak semacam program seperti itu Ustaz, di komunitas lain? Iya sebenarnya ada. Itu kalau malam Jumat ada istilahnya Lailatul Ijtima. Itu kita ceritanya dipancing untuk masyarakat bergabung untuk hadir di majelis tersebut. Karena yang kita hadirkan pemateri-pemateri hebat juga tentunya. Jadi setelah sholat maghrib berjamaah, maka kita lanjutkan dengan kajian dari guru-guru maka seperti itu programnya. Itu ke masjid-masjid gitu ya Ustaz ya? Iya. Atau memang ada masjid tertentu yang biasa ada yang kita tentukan dulu. Ya. Siapa tahu nanti saya tertarik mau bikin kegiatan juga di dekat rumah ya. Termasuk saya juga ini Ustaz di RRI kan. Saya sebagai ketua pengurus masjidnya di sana, siapa tahu mungkin nanti bisa kita kerjasama lah, ada kegiatan-kegiatan kajian seperti itu. Iya betul. Oke. Nah kemudian berkaitan dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah, termasuk tadi nih jaga sholat. Yang pertama itu tepat waktu ya. Iya. Ada dua. Nah dua nanti akan dijelaskan lagi sahabat budaya. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Salah kejarian pasangalina erota karae tojin erota suku teraruanna siagang kisaro mangai mangamasea suju drika tekarae apara lamorona pamuporota sungai karuku timbang ridoanganku teaki karai sasangiri yoloangku teaki karai iungi pangku merilino ya Rabbi ku padikate jagai andri garing caca iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur pacalan. Sasangiri oloangku teaki karai niungi japangku nerilino
kafir apa ruaya jagai andri garing kufur tinggilan gaya ni pacalang ya Rabbi kupala dikate jagai andri garing cacang iriatia jagai andri garing kafir apa ruaya jagai andri garing kufur tinggilan gaya ni pacalang jagai andri garing kufur tinggilan gaya ni pacalang.
Acara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan komunitas, masih bersama komunitas Majelis Zikir dan Salawat Rijalul Ansor bersama dengan Ustadz Amul. Ustadz Amul, tadi sudah banyak hal yang kita dengarkan ini mengenai sholat, amalan yang paling dicintai oleh Allah, yaitu waktunya itu tepat waktu kita melaksanakan sholat, Ustadz ya. Iya. Nah, kemudian mungkin ada amalan lain lagi tadi yang sempat disinggung. Iya, baik. Iya. Yang pertama tadi itu adalah as-salatu ala waktiha, Iya. salat tepat pada waktu untuk mendapatkan cintanya Allah, ya. Kemudian yang kedua, amalan untuk mendapatkan cintanya Allah yaitu birrul walidain, Iya. berbakti kepada kedua orang tua, ya. Iya. Memang itu berbakti kepada kedua orang tua diperlukan atau memang penting di dalam agama kita. Iya. Ya. Karena ketika orang tua kita masih hidup, tampakkan akhlakul karimah yang baik. Tampakkan kepribadian-kepribadian yang dapat membahagiakan, yang dapat membuat senang hatinya orang tua tak. Ya, dan ketika orang tua kita telah meninggal dunia, maka kita jangan lupa kirimkan doa-doa kepada orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Ya, karena memang istilah Bugis, ada istilah Bugis yang mengatakan ya rotomato atta merupakan puam malino tak idir pataweh. Puam malino. Iya. Artinya seandainya Allah bisa diduakan, maka pasti orang tua kita menjadi Tuhan yang kedua kita. Ya, mengapa demikian? Karena ridallahu fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Artinya, ketika kita ingin melihat Allah bahagia, Allah senyum kepada kita, maka lihatlah kepada senyumnya kedua orang tua tak. Dan ketika kita ingin melihat murkanya Allah, marahnya Allah, maka lihat kepada marahnya kedua orang tua tak. Ya. Tapi biasa muncul pertanyaan, ya, nah bilang, Pak Ustaz, bagaimana kira-kira saya itu? Sebenarnya saya masih ingin berbakti kepada kedua orang tua, tapi masalahnya orang tua saya telah meninggal dunia. Ya, kira-kira bagaimana caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Ya, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita harus mendoakan kedua orang tua tak. Ya, doakan kedua orang tua tak. Ketika kita selesai sholat 5 waktu, doakan orang tua tak. Maka sesungguhnya ketika kita senantiasa mendoakan kedua orang tua tak, walaupun orang tua telah berada di liang lahat, telah meninggal dunia, tapi masih ada amalan yang senantiasa mengalir ke dalam dirinya, karena amalan dari anak yang saleh dan soleha yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi memang sangat ini yang diharapkan orang tua ya, yang sudah meninggal juga orang tua, itu tetap sampai Ustadz ya, sampai doanya, pengabdian kita kepada almarhum ketika kita mendoakan beliau, dan itulah menjadi sesuatu hal yang ditinggalkan orang tua bagi kita. Betul. Karena tapi ada juga yang mengatakan, yang bilang saya sebenarnya tidak percaya bahwa doa itu sampai kepada orang yang meninggal. Ya, dia mengatakan bahwa masa doa sampai kepada orang yang meninggal, masa orang mati didoakan? Bagaimana caranya doa itu sampai? Ya, dia tidak percaya bahwa doa itu sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, setidaknya ada beberapa hal, ada beberapa poin yang menjadi alasan mengapa saya mengatakan bahwa doa itu sampai kepada orang yang meninggal. Ya, yang pertama yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Apa doanya? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya, biasa kita dengar wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ya Rabb, ampunilah orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Artinya ya memang Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kedua orang tua tak. Ya, termasuk yang kita pakai selendangnya Palestina. Kalau kita doakan itu orang-orang Palestina, maka insya Allah doa kita sampai kepada orang-orang tersebut. Itu yang pertama. Alasan saya mengapa mengatakan doa itu sampai kepada orang yang meninggal. Kemudian yang kedua, alasan saya mengapa mengatakan doa itu sampai kepada orang yang meninggal, karena ketika kita meninggal dunia, ya pasti kita akan disolati. Ya, pasti kita akan disolati. Dan sholat jenazah pada takbir ketiga kita membacakan doa kepada almarhum atau almarhumah. Ya, apa doanya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya, artinya
memang kita didoakan ketika kita meninggal dunia. Kalau tidak percaya bahwa doa itu sampai kepada orang yang meninggal, Coba jam disolati kalau mati. Saya kira coba mau meninggal makin dulu. Karena memang ketika kita meninggal dunia pasti disolati, dan pada takbir ketiga maka kita berdoa kepada si mayit tersebut. Ya, artinya doa itu sampai kepada orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga, alasan saya mengapa mengatakan doa itu sampai kepada orang yang meninggal, karena ketika kita masuk ke dalam perkuburan, pemakaman, pasti kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Artinya, buat apa kita diajarkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang berada di kuburan tersebut, orang yang telah meninggal dunia? Kalau kita masuk ke dalam perkuburan, pasti orang yang ada dalam kuburan tersebut atau si mayit tersebut pasti mendengarkan salam kita. Tapi kita tidak tahu, yang tidak dengar. Bayangkan Pak, kalau kita masuk ke dalam perkuburan, assalamualaikum ya ahlul kubur, langsung ada jawab waalaikumsalam. Jadi salah satu salam yang tidak diharapkan jawabannya ya. Salamnya dari ahli kubur. Sebenarnya ada dua Pak, salam yang tidak diharapkan jawabannya. Apa itu? Salam yang pertama tadi salam masuk ke dalam perkuburan. Kemudian yang kedua salam ketika salat. Jangan sampai dia bilang Pak Imam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita balas, waalaikumsalam Pak Imam. Kita terima dulu nih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ambo dengan Pak Ustaz. Betul. Bukan Denaba sama Den tadi. Pak Ambo dengan Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz ya. Begini Pak Ambo dengan Pak Ustaz, kalau tidak salah tangkap tadi itu mengatakan bahwa as-salatu miftahul jannah. Ya, kuncinya surga. Kuncinya surga. Kalau saya pribadi begini, secara logika saya berpikir kalau kunci itu kan ada bentuknya tersendiri. Iya. Ada orang Makassar ya, ada gariginya. Pertanyaan saya begini Pak, bagaimana caranya supaya kita menjaga itu garigi-gariginya itu kuncinya surga itu supaya bisa bertahan dan bisa langsung kita ke bawah ke alam kemudian. Wah. Yang kedua pertanyaannya, sekarang kan berkembang yang namanya istilah Islam KTP. Bagaimana caranya membasmi Islam KTP supaya menjadi Islam sejati? Kemudian ketiga pertanyaannya. Nah lewat surga nanti. Yang ketiga ini mengenai paspor tadi bahwa as-salatu miftahul jannah, bisa kan diganti itu menjadi semacam salat itu adalah paspornya surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Ini pertanyaan dari RD Mangka di Pangkep. Iya. Jadi berkaitan dengan kunci tadi. Jangan kebayangkan kunci Inggris, kunci apa? Ada bingung tau ya. Iya. Sebenarnya itu kunci memang artinya. Contohnya saja kalau mau masuk rumah pasti ada kunci yang kita miliki. Kalau mau masuk surga jangan sampai mengatakan mau masuk surga, tanya dulu. Apa alasan mau masuk surga? Betul. Jawabannya pasti saya mengerjakan sholat 5 waktu. Artinya setiap orang Islam itu umatnya Nabi Allah Muhammad pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi tunggu giliran keberapa. Jangan sampai ada yang bisa langsung masuk mulus, ada yang dicelup-celup dulu. Sebenarnya itu. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam surga, maka pasti kita salat 5 waktu dulu. Contoh tadi as-salatu miftahul jannah, salat adalah kuncinya surga. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam surga, pasti ada kunci yang kita miliki. Garigi-garigi itu apa? Artinya kita harus istiqomah dalam menjalankan sholat tersebut. Jangan sampai tadi yang mengatakan Islam KTP, mengatakan dirinya Islam tapi tidak sholat. Itu jina sholat kalau sholat Jumat. Bagus kalau sholat Jumat aja. Kalau 1 kali 1 tahun. Lebaran bina sholat. Lebaran. Oke. Kemudian tadi itu apa yang tadi berkaitan dengan Islam KTP, maksudnya itu bagaimana Ustaz? Apakah mungkin yang tidak melaksanakan sholat itu tadi di KTP-nya Islam tapi Islam. Amalan-amalannya betul. Jadi mungkin karena Islamnya itu karena dari keturunan. Betul. Bukan istilahnya betul-betul keimanan dari hatinya. Oke, silakan ya masih ingin bergabung sama budaya di 811-400-9250. Ustaz, memang ini kita lihat bahwa ada tadi sudah 2 disampaikan, sholat, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini alasan yang paling kuat di situ kenapa
kita perlu berbakti kepada orang tua itu karena itu tadi ada memang hadisnya ya. Iya, ridallahu fil walidain. Oke. Kayaknya masih ada yang mau bergabung ini, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Dari siapa? Dari Pak Hanafi, Pasar Terong. Oh iya, Pak Hanafi, silakan Pak Hanafi. Pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Itu salat sunnah Ustaz. Seperti salat taubat, Ya. salat tahajud, salat duha. Tak harus pakai surah atau pengupu. Pakai pengupu, ya. Ya harus pakai pengupu Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hanafi, pengupu na ketenangan tadi. Oh. Kagak memang pengupu khusus untuk sholat tertentu ini. Kan biasanya kalau orang sholat maghrib biasanya engkau penumpu andalang itu ya kuliah mungkin sama kulwallah. Nah, kira-kira kalau dalam sholat sunnah seperti itu tadi, sholat taubat, sholat apa tadi lagi duha begitu, memang apakah ada anunya nih Ustaz atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau pengupu itu harus surah apa? Saya belum terlalu tahu juga. Tapi yang jelas itu kalau sholat itu pengupu sunnah ji. Yang penting baca Al-Fatihah. Ya, kodega kata apalah yinar Al-Fatihah atau ulang. Kalau tidak ada tahu Al-Fatihah, alhamdulillah. Gitu Pak Hanafi. Jadi tergantung dari kita Pak Hanafi hafalan tak yang mana andalan tak di situ itu mi. Kalau itu Tommy andalan tak kan biasa husuk itu. Betul. Jangan sampai ditahu bilang ini sunnahnya, nah dihafal masa enggak sholat. Iya. Oke, terima kasih Pak Hanafi. Jadi kalau berbicara tentang pamupu itu memang banyak tergantung dari kita. Iya. Yang mana lebih enak kita nyaman, lebih istilahnya lebih dekat lah dengan Allah ketika membaca ayat-ayat itu ya. Iya, betul. Oke. Kemudian yang ketiga tadi ada lagi amalan yang paling dicintai. Ya itu tadi yang pertama. Sebenarnya masih belum selesai. Oh belum selesai. Kita lanjut paling dulu. Yang pertama tadi caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Yaitu yang pertama kirimkan doa kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ya kita bersedekah atas nama kedua orang tua tak. Oh, iya sampai itu Ustaz ya. Iya sampai. Karena memang salah satu amalan yang tidak akan terputus walaupun kita telah berpulang ke rahmatullah itu sedekah jariah. Ya, sedekah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan kalau mau berbakti kepada kedua orang tua, ini sebagai anak ya. Walaupun orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita bersedekah atas nama orang tua tak. Ya, itu merupakan sampai kepada pahalanya kepada orang tua tak tersebut. Makanya biasa kita dengar di masjid itu sumbangan atas nama almarhum ini. Tapi itu gimana hukumnya di Ustaz diumumkan begitu kan biasa Anda bilang orang kenapa kok harus diumumkan namanya? Apakah takutnya nanti malaikat tidak ada tahu atau memang bagaimana? Apakah hanya sebatas untuk memotivasi juga? Memotivasi tadi. Oke. Jadi malaikat itu tidak pernah salah. Yang penting niatnya orang yang bersedekah itu benar-benar ikhlas. Bukan bersedekah karena ingin ria, bukan bersedekah karena loyas. Bukan karena itu. Tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, kemudian yang ketiga, cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua yaitu kita ziarahi makamnya. Berziarah kubur kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Sebenarnya ada beberapa hari itu yang lebih bagus untuk kita berziarah kubur. Yang pertama yaitu ketika 2 hari besar Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, itu makanya banyak tradisi. Banyak tradisi begitu karena memang itu hari yang baik untuk berziarah kubur. Jadi memang ada nunya di dalam agama kita ya. Betul. Oke, luar biasa. Malah dalam agama itu juga waktu terbaik untuk ziarah kubur ya malam Jumat harusnya malam Jumat. Jadi kalau mau ke ziarah kubur jangan siang-siang, malam bagus. Jadi 2 malam. Sekali tadi aku bilang memberi salam ke ya halal kubur, ada jawab ya. Itu yang
tiga poin yang mengapa saya mengatakan bahwa doa itu sampai kepada orang yang meninggal dunia. Artinya tidak ada alasan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua tak masih hidup, maka tampakkan akhlakul karimah yang baik. Maka ketika orang tua kita telah meninggal dunia, maka tetap berbakti kepada kedua orang tua. Cara-cara itu tadi, doakan kita bersedekah atas namanya kedua orang tua dan juga kita sering-sering ziarah kubur. Ya kalau bisa setiap selesai sholat kita bacakan Al-Fatihah, kita mengaji atas nama kedua orang tua kita, kirimkan kepada kedua orang tua kita. Maka insya Allah kita akan mendapatkan cintanya Allah melalui berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Masya Allah. Nah begini Ustadz, biasa kan banyak orang-orang yang menganggap bahwa membahagiakan orang tua, membuat senang orang tua itu hanya kita bisa lakukan ketika kita punya banyak uang atau apalah. Nah padahal sebenarnya banyak yang hal yang bisa kita lakukan, termasuk itu tadi menjaga sikap kita, perilaku karakter kita. Jadi bukan hanya saya bilang harus dengan materi kita bisa membahagiakan orang tua. Jadi kalau tidak punya materi kan itu tadi. Ibaratnya begini Pak, apa gunanya kita punya uang tapi kita tidak bisa bahagiakan kedua orang tua? Artinya kita fokus kepada cari uang, kita fokus kepada cari materi, sampai-sampai kita lupa untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya sebenarnya yang diinginkan orang tua bukan uang tapi kehadiran itu sebenarnya. Karena pasti enak perasaannya orang tua kalau misalkan kita ditelepon anak video call atau bahkan ketemu, pasti itu kita membahagiakan kedua orang tua bukan hanya sekedar bilang wah yang penting setiap bulan saya biaya bukan. Tapi tidak datang, tidak pernah kita lihat. Justru itu lebih berharga mungkin yang dinantikan orang tua. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku yang merantau jauh dari keluarga, ya sempatkanlah diri untuk pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan orang tua. Karena jangan sampai suatu saat nanti kita masih mau pulang tapi tidak ada orang tua ya itu sebenarnya. Oke. Kemudian ada lagi itu yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kemudian poin ketiga. Ya, poin ketiga itu kalau kita ingin berbakti untuk mendapatkan cintanya Allah, yaitu poin ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Artinya berjihad di jalan Allah, kita berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah, berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan cintanya Allah. Tapi ada yang beranggapan bahwa berjihad itu harus baku bunuh. Berjihad itu harus bertumpah darah, berperang. Ya, ada tuh orang yang beranggapan seperti itu. Tapi sebenarnya ini dinamakan dengan jihad itu tidak harus dengan perang, tidak harus dalam bermusuh, baku tumpah darah, bukan seperti itu. Tapi ketika kita berjihad di jalan Allah, contohnya kita gunakan kekuatan kita, fisik kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, itu adalah jihad. Ya, contoh Pak Ruslan. Pak Ruslan pergi ke sini di RRI untuk bekerja. Itu merupakan jihad di jalan Allah. Artinya kita ingin membahagiakan keluarga ta, anak istri ta, atau kita pergi keluar cari nafkah, itu merupakan jihad di jalan Allah. Jadi kalau dalam perjalanan tugas ke KRRI ini Ustaz, tidak ditahu apa-apa ada kejadian, alhamdulillah. Berarti syahid. Tapi jangan dulu ya Allah. Masih mau menyiar. Amin. Itu ya kalau misalkan ada mahasiswa, ada murid yang pergi belajar menuntut ilmu pengetahuan, itu juga jihad di jalan Allah. Dan bahkan kata Rasulullah itu kalau nggak salah, ada hadisnya mungkin ya, bahwa jihad yang paling utama itu adalah melawan hawa nafsu. Betul, melawan hawa nafsu. Nah ini nafsu kita ini yang susah kadang mengendalikan diri kita. Musuh yang sebenar-benar. Yang ada dalam diri kita sendiri. Tapi ini kemudian banyak kejadian Ustadz. Mungkinkah bagaimana cara menafsirkan ini ayat-ayat Al-Quran sampai kita sangat prihatin ketika ada saudara-saudara kita yang memaknai jihad itu seperti itu tadi ya, beberapa waktu yang lalu ada kejadian bom bunuh diri atau apa ini. Yang mana sebenarnya ini harus diperbaiki ini Ustaz, apanya kira-kira? Sebenarnya itu berbeda pemahaman cara penafsiran ayat. Mungkin dia menafsirkan dalam hal tekstual saja. Dia menafsirkan dalam hal artinya. Dia tidak mencari apa sebenarnya penyebab asbabun nuzul turunnya itu tersebut. Karena tafsiran itu bukan hanya sekedar tekstual, tapi juga dari kontekstual, artinya penerapannya ke dalam masyarakat itu sebenarnya juga yang harus kita perhatikan. Jadi contoh kalau misalkan kita
berjihad, artinya dibunuh orang non-Islam. Ya. Itu kan ceritanya pelanggaran juga di dalam negara kita. Di dalam sisi lain itu artinya tidak toleransi. Tidak toleransi kepada orang-orang sekitar kita yang non-Islam. Ya, sebenarnya begitu, Pak. Oke. Baik. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Ustaz sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita terkait dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan ini berkaitan dengan amalan-amalan yang sudah dipaparkan tadi, bagaimana kita mendapatkan cintanya Nabi, cintanya Rasulullah, dan juga cintanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal Ustaz. Ya, jadi itu tadi 3 amalan untuk mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasul. Ya, artinya Pak, ketika kita ingin mendapatkan cintanya Allah, harus ada amalan yang kita lakukan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita ingin mendapatkan cinta tapi tidak ada yang kita kerjakan. Ya, maka kita harus paham bahwa harus ada yang kita kerjakan terlebih dahulu, harus ada amalan yang kita kerjakan untuk mendapatkan cintanya Allah. Nah, salah satunya tadi yang itu tadi yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu as-sholatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti dalam hal orang tua kita masih hidup, tampakkan akhlakul karimah yang baik. Dan ketika orang tua kita telah meninggal dunia, maka jangan lupa untuk berbakti, kirimkan doa-doa, kirimkan bacaan surat Al-Fatihah, mengajikan atau kita mengaji atas nama kedua orang tua kita. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Jadi 3 hal ini yang perlu kita lakukan ya. Baik Ustaz, karena mungkin ada kepentingan juga untuk Ustaznya mau ada jadwal khutbah ya. Betul. Jauh sekali ini. Jadi untuk acara obrolan komunitas kali ini kita cukupkan, dan barangkali ada pendengar kita yang ingin misalnya nih ada kegiatan-kegiatan keagamaan, mau undang Ustadznya, tinggal hubungi saya Ustadz ya. Iya betul. Atau mau disebut nomornya Ustadz? Boleh. Nomorku itu 0822 3938 1200. Iya. Siapa tahu ada juga yang mau cari mantu. Bocoran ini Ustadznya masih muda. Oke, terima kasih Ustadz Amul Khair dari MDS Rijalul Ansor sudah hadir bergabung bersama kami di studio, menarik dan memberikan inspirasi kita. Semoga ini yang kita bahas ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan amalan-amalan yang tadi sudah disampaikan, bagaimana meraih cintanya Allah dan cintanya Rasulullah SAW. Terima kasih atas kebersamaannya Ustaz. Artinya Pak, ketika kita masih hidup di muka bumi ini, manfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik mungkin. Ya, lakukan kebaikan sekecil apapun itu, karena kita tidak akan tahu kebaikan apa yang akan menuntun kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan jangan kita menganggap remeh suatu kesalahan, suatu perbuatan dosa, karena kita tidak akan tahu kesalahan apa, dosa apa yang akan menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi mungkin cukup sekian saya tutup. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya juga pamit, nun wal kalamun wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku gilip memuji